Лету работать как ювелир. Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Liberation. Film ini menceritakan tentang akhir dari Perang Dunia Kedua antara tentara merah Uni Soviet melawan sisa-sisa dari pasukan Nazi Jerman. Di sini para tentara Soviet telah masuk ke kota Berlin dan para pasukan Jerman berusaha untuk menghalau serangan dari pasukan merah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Лету работать как ювелиром. Cerita ini dimulai di Wilhelmstrasse, Jerman. Terlihat pasukan Soviet dari front Ukraina menemukan sebuah bom yang terpasang di sebuah tembok. Ternyata salah satu rekannya yang bernama Rybakov sudah berada di salah satu rumah milik warga sipil. Di sana mereka pun disambut dengan baik sekaligus memutuskan untuk beristirahat di sana. Di sisi lain, terlihat sang Führer Adolf Hitler sedang memarahi para jenderalnya dikarenakan kota Berlin yang berhasil ditembus oleh pasukan merah Soviet. Dan tidak lama kemudian, seorang menteri di sana yang bernama Goebbels menelpon secara acak di nomor warga sipil di wilayah Berlin. Ternyata telepon tersebut tersambung dengan salah satu warga sipil yang rumahnya ditempati para tentara Soviet untuk bermalam. Dan dengan polosnya, seorang warga sipil di sana mengatakan bahwa para tentara Soviet sedang berpesta dan bermalam di rumahnya. Mendengar itu, Goebbels kemudian menjelaskan kepada Hitler bahwa para pasukan Soviet sudah semakin dekat dengan bunker persembunyiannya dan tak mungkin untuk bertahan lebih lama lagi. Namun di sana Hitler masih tetap keras kepala dan mengatakan bahwa pasukannya masih berada di luar. Ia juga mengatakan bahwa sebentar lagi bantuan akan segera datang dan akan segera mengusir para tentara merah dari Berlin. Gedung-gedung di sana sudah terlihat hancur, sementara pasukan Soviet yang terus bergerak maju menggempur habis-habisan para tentara Jerman yang tersisa. Mayor di sana juga ikut turut berperang. Ia kemudian mengirim pasukan artilerinya memasuki jalur kereta api bawah tanah untuk menghancurkan bunker kanselir tempat persembunyian Hitler. Sekedar informasi guys, stasiun bawah tanah ini merupakan tempat persembunyian warga sipil, sekaligus menjadi area pertempuran setelah tentara Jerman melakukan perlawanan. Лету работать как ювелиром. Setelah stasiun berhasil dikuasai, para tentara Soviet terus bergerak maju mengikuti rel. Dan ternyata para tentara Jerman masih terus melakukan perlawanan. Namun perlawanan itu sungguh sia-sia karena para tentara Soviet berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Hitler yang mengetahui para tentara Soviet sudah semakin dekat, kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengaliri stasiun bawah tanah dengan air bendungan sungai. Люзы и затопите все туннели. Трое вперед, живо! Кажется, за оружие тебя расстреляют. Слева! Откуда наступали? Уходить надо! Di sisi lain, pertempuran di kota Berlin masih terus berlangsung. Kepulan asap dan bisiknya suara tembakan masih terus terdengar. Tidak lama kemudian, salah seorang jenderal Soviet datang dan memberikan perintah untuk segera mengibarkan bendera Soviet tepat di atas gedung Reichstag Berlin. Должен водрузить его над Рейхстагом. Кто понесет знамя? Разведчик Егоров. Я. Разведчик Антария. Я. Это знамя на куполе Рейхстага. Pengibaran tersebut adalah sebagai simbol bahwa Jerman takluk di tangan mereka. Pada tanggal 29 April tahun 1945, datanglah sebuah kabar dari surat telegram bahwa Benito Mussolini sudah tewas digantung oleh para pemberontak. Hitler yang mendengar hal itu kemudian menawarkan kekasihnya untuk bunuh diri. Namun Eva pun menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tak rela untuk bunuh diri dikarenakan statusnya hanyalah sebagai kekasih Hitler. Lalu Hitler pun menanggapi kata-kata dari Eva dengan memanggilnya salah seorang pendeta untuk menjadi penghulu pernikahannya. Namun saat pendeta itu berlari untuk masuk ke dalam bunker, salah seorang sniper Soviet berhasil menembak tentara suruhan Hitler. Pendeta itu pun kemudian ditangkap dan dipaksa untuk melakukan propaganda. Ia pun lalu berusaha menghentikan pertumpahan darah dengan berbicara menggunakan pengeras suara. Haltet ein! Di sisi lain, meskipun tanpa pendeta itu, Hitler tetap melakukan prosesi pernikahannya tepat di depan para jenderal yang tersisa. Я буду счастлива стать женой Адольфа Гитлера.
Поздравляю Адольфа и Еву Гитлер с новой счастливой... Keesokan harinya, tanggal 30 April tahun 1945, kota Berlin terlihat sudah dibumi hanguskan dan para tentara Soviet terus melakukan penyerangan. Первый этаж взят. Быстро связь с полковником. Взяли первый этаж! Дуй дальше! Hitler yang sudah putus asa kemudian berpamitan dengan seluruh bawahannya. Ia pun kemudian masuk ke dalam kamarnya dan memaksa Eva untuk menelan kapsul sianida. Ich will nicht sterben. Nein. Dan hingga akhirnya Eva Braun pun tewas di tangan Hitler. Saat Hitler akan bunuh diri menggunakan pistol, seketika tangannya pun gemetar. Ia tak sanggup untuk menarik pelatuk sehingga salah seorang bawahannya masuk untuk menembaknya. Setelah Hitler dan Eva Braun tewas, para bawahannya pun kemudian membawanya ke halaman bunker dan langsung membakarnya. Pada tanggal 1 Mei 1945, dua tentara Soviet yang diperintahkan oleh sang jenderal berhasil naik ke gedung Reichstag dan mengibarkan bendera Uni Soviet. Sementara di salah satu gedung yang dikuasai Soviet, perwira tinggi yang bernama Goebbels mengabarkan bahwa sang Führer telah tewas. Ia pun kemudian meminta Soviet untuk gencatan senjata, namun hal itu ditolaknya dikarenakan Soviet hanya ingin Jerman menyerah tanpa syarat. Tidak lama kemudian, Goebbels pun kembali masuk ke dalam bunker. Ia pun kemudian menemui istrinya dan memerintahkan bawahannya untuk segera menembak ia dan istrinya. Keesokan harinya, tanggal 2 Mei tahun 1945, terlihat Berlin seperti kota mati. Zhukov yang berada di posisinya kemudian menerima sebuah telepon yang menyatakan bahwa Jerman sudah siap menyerah tanpa syarat setelah kematian Goebbels. Hal tersebut tentu saja membuat Zhukov sangat terharu dikarenakan ia telah menolak tawaran Goebbels untuk melakukan gencatan senjata. Zhukov pun di sini kemudian pergi menuju gerbang Brandenburg untuk melakukan negosiasi dengan pihak Jerman. Гарнизон просит нас перейти на волну 440. Sementara itu, Reichstag pun sudah dalam posisi tenang tanpa suara tembakan. Lalu para tentara merah pun kemudian keluar dari gedung Reichstag. Dan setibanya di luar gedung Reichstag, para tentara Soviet pun bergembira merayakan kemenangan setelah melakukan pertempurannya selama 4 tahun. Поздравляю! Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, bahwasannya bersiap untuk perang adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melestarikan perdamaian. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!